Shalom pemirsa YouTube yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya dalam channel YouTube Yakob Nahuai. Hari ini saya akan membahas satu tema yang cukup menarik, ditodong dengan pistol. Run. Aneh memang, tetapi nyata. Ditodong bukan oleh pencuri, oleh perampok, bukan oleh polisi karena melakukan tindakan kriminalitas, bukan. Tapi justru ditodong oleh pelayan Tuhan. Nah kembali aneh tapi nyata. Ceritanya begini, waktu kami masih mulai daripada gereja kami yang mula di Jalan Kuitang nomor 2, samping toko buku, Gunung Agung, Jakarta Pusat. Nah saking jemaat bertambah-tambah berlipat kali ganda, waktu saya pulang dari Korea tahun 1978. Nama saya Marga Nahuai dibikin Nahuai. Jadi na-nya N besar, hu-nya H besar, dan W-nya W besar. Jadi seperti orang Cina. Wah ini pendeta Cina nih, baru pulang dari Korea. Tapi begitu lihat kok, loh kok hitam? Hitachi, hitam tapi Cina. Keren kan? Kami saking penuh sesak gedung di Jalan Kuitang nomor 2 itu yang empunyanya adalah seorang Sinse Tionghoa. Orangnya ada bernama Yo Tek Chu, udah meninggal diganti oleh anaknya bernama Yo Chin Kong. Nah Pak Yo Chin Kong ini nama Indonesianya Eka Saputra Yusin. Di rumah beliau lantai 2 dijadikan gedung untuk ibadah. Karena anaknya yang perempuan tidak sembuh-sembuh, walaupun dia Sinse Tionghoa, dokter Tionghoa, tapi anaknya panas tinggi, waduh berminggu-minggu aneh. Udah dibawa ke dokter, pengalamannya sebagai Sinse Tionghoa dikerahkan, anak gak sembuh-sembuh. Nah dia penasaran sama Tuhan. Setelah saudaranya udah kenal Tuhan datang sama dia, kok andai kata saya berdoa buat anak ini dan dia sembuh, bagaimana? Engkau mau percaya Tuhan Yesus enggak? Siap, anak sembuh dia percaya Tuhan Yesus. Bukan saya percaya Tuhan Yesus dan dibaptis, tapi dia merelakan rumahnya untuk jadi gereja. Dia bangun sendiri lantai 2, ukuran 10 kali 20. Cukup lumayan, karena ya 200 orang lah. Nah saya datang dari Korea, diserahkan jemaat itu kepada saya yang kira-kira cuma 15 orang. Saya sudah bangun jemaat ini bersama beliau dari dulu, sebelum saya berangkat ke Korea. Jemaat sudah hampir 100, saya ke Korea, turun jemaatnya. Begitu saya balik cuma tinggal sekitar 10-15 orang. Diserahkan sama saya kembali, saya gembalakan. Wah maju seketika. 100-200 sesak. Bikin 2 kali ibadah sesak. 3 kali ibadah sesak. Mau ke 4 kali, Pak Eka Saputra Yusin bilang, Pak nanti saya mau jemur, baju-baju saya kelihatan orang malu. Bagaimana kalau 3 kali ibadah saja? Majelis saya kumpulin rapat. Apa putusan mereka? Kita pindah sewa gedung umum. Akhirnya Tuhan buka jalan, ada seorang pelayan kami namanya Bapak Darwin Silalahi. Beliaulah keponakan kandung dari Ibu Panggabean yang punya Balperum, singkatan dari Balai Pertemuan Umum, tempat pesta kawan-kawan dari Medan. Udah, nego punya nego, harga sepakati pindah. 3 tahun sekaligus kami book. Sementara beberapa saat di sana, kami ada kira-kira setahun lebih, datanglah seorang, salah satu alat negara dari tentara. Beliau ini seorang yang mengasihi Tuhan. Dia buka rumahnya menjadi kelompok persekutuan doa atau kelompok sel. Dan bukan saja itu, dia juga sudah ikut SOM. Karena semua pelayan di gereja kami kalau mau melayani harus ikut SOM. Apa itu SOM? School of Ministry atau Sekolah Orientasi Melayani. Jadi mau melayani Tuhan ikut dulu SOM. Berapa lama? Selama 4 bulan. Tiap sore. Nah sudah nih dia udah ikut SOM. Satu waktu dia bertengkar dengan istrinya dan dia bercerai. Kawin lagi. Dalam agama Kristiani tidak diajarkan begitu. Seorang pelayan Tuhan haruslah seorang yang keluarganya tuh terkenal baik di kalangan masyarakat. Jadi wah saya jadi bingung. Kawan ini mau diorbitkan jadi pendeta pembantu. Tapi lah kasusnya seperti ini menurut Alkitab tidak bisa. Orang yang mendambakan pekerjaan Tuhan adalah seorang yang mendambakan pekerjaan yang mulia. Karenanya orang yang melayaninya juga harus mulia karakternya. Lalu dikatakan hendaklah dia tidak bercacat, beristri seorang saja, tidak pemarah tapi peramah. Saya katakan itu kepada beliau, Bapak mohon maaf. Bapak akan datang minta supaya Bapak diusulkan jadi pendeta pembantu. Tapi persyaratan Alkitab begini Pak. Jadi mohon maaf, saya belum bisa bahkan mungkin tidak bisa orbitkan Bapak.
Karena bapak menceraikan istri dan kawin lagi. Sudah mendengar itu dia naik pitam, dia marah. Dia cabut pistol dari ranselnya, dia todong saya, dia banting taruh pistolnya di meja. Wah, herannya pada saat itu saya tenang saja. Roh Kudus berikan kekuatan kepada saya. Saya bilang dengan sopan, Bapak tolong. Pistol Bapak ambil lagi, taruh di ransel Bapak. Dan Bapak silakan tinggalkan ruangan ini. Jika Bapak tidak tinggalkan ruangan ini segera, saya lapor polisi. Mendengar kata polisi, dia ngeper juga. Akhirnya ya sudah. Beliau tinggalkan ruangan saya dengan tatapan mata yang seperti mengancam lah. Tapi saya tenang saja karena saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak takut mati. Ngapain kita takut mati? Mati hidup kita tidak tergantung pada siapapun. Dengan parang, dengan pistol, dengan tombak, dengan lembing, tidak peduli. Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang dengan khawatirnya dapat memperpanjang umurmu barang sehasta saja. Saudara tahu sehasta itu berapa? 0,5 meter. Dikatakan oleh seorang dokter, jika semua urat saraf dalam diri manusia tidak lepaskan satu-satu dan disambung, itu jaraknya puluhan kilometer. Nah sedangkan 0,5 meter saja kita nggak bisa, apalagi puluhan kilometer, memperpanjang usia. Nafas kita ada pada tangan Tuhan. Alkitab juga berkata, kenapa kamu takut sama manusia yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa mengapakan nyawamu. Tapi takutlah kepada Allah yang baik membunuh tubuh maupun memasukkan nyawamu ke dalam neraka jahanam. Karena itu saya teguh berdiri, saya nggak takut mati. Karena seorang hamba Tuhan, dia percaya nyawanya bukan pada tangan manusia, tapi pada tangan Tuhan. Yang menciptakan manusia, memperpanjang dan memperpendek umurnya. Semua tergantung pada Tuhan. Jangan takut mati, karena kematian hanya jembatan yang menghubungkan dua orang kekasih. Tuhan yang mengasihi kita dan kita yang mengasihi Tuhan. Silakan bagikan video ini kepada kawan-kawan Anda sekalian. Dan jangan lupa like dan subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi tentang video saya berikutnya. Tuhan memberkati saudara. Doa saya.